Dulu pertamanya usaha kaset CD. CD itu tahun 2014 kalau CD. Nah, CD tahun 2014, kira-kira selang setahun saya roti. Semuanya ramai itu misalnya bisa kayak tahu itu lebih banyak gitu loh. Misalnya yang sehari misalnya tahu 100, kalau pas bulan puasa itu bisa lebih. Itu ramai banget ya, justru ramai banget zaman dulu itu. Malah kita ngambil ke pabrik itu stoknya nggak ada. Ya kalau misalnya istilah kata ya kalau kita putus asa atau apa gitu ya, namanya kan hidup terus berjalan loh gitu ya. Namanya kan kita dagang, kadang sepi, kadang rame. Mungkin kan hari ini kita nggak dikasih rezeki nih sama Allah. Mungkin kan besok lebih dari itu, kadang-kadang begitu. Ya pengen sih ya anak jadi sukses. Kalau bisa tuh anak saya yang cewek ini kuliah gitu loh. Itu sih pengen. Jam 2 itu aku udah angkat-angkat barang. Sudah angkat-angkat barang selesai. Kira-kira setengah 3 itu udah goreng-menggoreng. Selesainya kurang lebih setengah 6. Assalamualaikum, nama saya Bu Fitri. Di sini saya pedagang gorengan dan roti bakar. Tapi saya dagang dibantu dengan anak-anak saya, cowok dan cewek. Ya. Dagangan saya itu berada di Jalan Ratu di Balau, di depan Bengkel Galang 99 di pertigaan dekat Pulau Damar. Dulu pertamanya usaha kaset CD. Kaset CD. Iya. Setelah berapa tahun, CD itu tahun 2014 kalau CD. Oh, 2014. Iya. Nah, CD tahun 2014, kira-kira selang setahun saya roti. Lama juga. Nah, yang semenjak yang musim-musim yang udah pakai YouTube, pakai apa, nah kan mulai berkurang tuh dagangan CD-nya. Akhirnya CD itu gerobak itu saya ganti jadi jual gorengan. Di Karang, di belakang Ramayana itu loh. Ya macam-macam CD, misalnya kayak kaset lagu-lagu anak gitu kan. Ada MP3, ada DVD, ada CD. Misalnya kayak kartun anak-anak. Itu kan kalau kartun anak-anak itu DVD, ada juga CD. Sudah tuh kalau di daerah sini kebanyakan suka jaranan loh. Oh, jaranan. Jaranan. Aku dulu pertama dagang kaset, aku nggak tahu loh kalau jaranan itu apa. Aku tanya kan, emangnya jaranan itu apa? Jaranan itu yang kuda kepang itu ya? Iya, katanya. Ada yang asli, ada yang bajakan. Kalau zaman dulu itu kalau CD 5.000 sih. 5.000. Nah, kalau DVD itu 7.000. Modelnya berapa ya? Udah lupa sih, udah lama sih. Sendirian karena waktu itu nggak ada suaminya. Dari anak saya yang nomor 2 itu kelas 1 SD, yang kakaknya kelas 6 SD. Yang CD-nya itu saya beralih ke gorengan. Ke gorengan. Ada gorengan, tapi ada roti bakar juga. Sampai sekarang gorengan sama roti. Enggak, sama anak aja gitu loh. Kalau misalnya anak aku sekolah ya sendirian dulu gitu. Kalau gorengan itu nggak bisa ditentuin sih dapat berapanya ya. Apalagi zaman-zaman sekarang sih ya. Zaman-zamannya susah gitu kan. Nggak bisa ditentuin sih, kadang ya rame, kalau rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi gitu. Jadinya nggak bisa dipatokin gitu loh. Ya. Semuanya rame itu misalnya bisa kayak tahu itu lebih banyak gitu loh. Misalnya yang sehari misalnya tahu 100, kalau pas bulan puasa itu bisa lebih. Kan ada tahu, ada bakwan, ada piscok, ada risol, ada mantang, ada singkong juga. Banyak juga. Banyak, ada bakwan. Kalau bulan puasa itu aku kasih pempek juga, ada pempeknya. Lagi bangun itu udah disiapin dulu, yang misalnya kayak barang-barang kayak kol atau yang lain-lain itu kayak mantang, singkong dikupas-kupasin dulu, ditaruh dulu, dicuci, ditirisin. Udah tuh aku pergi ke pasar belanja yang misalnya kayak tahu, kayak tempe yang lain-lain. Sudah selesai beli barang-barang di pasar, baru dibawa pulang ke rumah, baru dikerjain tuh pas sudah mau buka dagangan, baru selesai kerjaannya. Lama juga. Jam 7 sih, habis ngantar anak aku sekolah baru belanja.
Karena kan ya, nggak sebagian itu kan ada yang sudah aku beli, misalnya di barang-barang yang kayak misalnya kayak pisang itu aku udah stok, pisang itu udah stok, mantang itu udah stok aku. Rata-rata udah pada stok, jadinya yang ke pasar itu yang dibeli kadang-kadang suka sekedarnya aja kayak tahu, tempe gitu loh, kayak toge atau apa kol gitu. Kalau mantang kan istilah kata kayak mantang awet kan, nggak sampai sore, ngeracik bersih-bersih itu. Nanti jam berapa lagi, sekitar jam 12 ditelepon ngambil roti. Ngambil roti, itu janjiannya diuntung. Jam 2 itu aku udah angkat-angkat barang. Angkat-angkat barang, sudah angkat-angkat barang selesai. Kira-kira setengah 3 itu udah goreng-menggoreng. Goreng-menggoreng, selesainya kurang lebih setengah 6. Pulang itu sekitar jam 11. Kalau mau tutup, beres-beres dulu. Beres-beres, barang ini diangkutin, dibawa pulang juga. Istirahat sebentar emang. Kalau sudah pulang itu bukannya aku misalnya nyampe di rumah nih jam 2, kadang-kadang belum tidur dulu. Mungkin jam 1 tidur, kadang-kadang setengah 2. Subuh sudah bangun, sholat subuh. Nah, begitu terus setiap hari. Kadang-kadang aku hitungin sih, kadang-kadang. Pokoknya ya uang gorengan itu aku pisahin udah. Pokoknya nggak dihitung sudah ini, oh ini uang gorengan ini aku pisahkan uang gorengan sama uang roti itu. Oh uang gorengan sekian. Kalau misalnya itu nanti udah ada uang belanja, misalnya belanja sekian ada sisanya itu udah gitu aja nggak pernah dihitung. Ya kalau misalnya rame ya bisa jadi sih segitu emang. Kayaknya kalau 1 juta nggak nyampe loh. Apalagi kalau misalnya kayak barang-barangnya mahal. Kayak misalnya cabai lagi mahal, apa-apa mahal, kan nggak ini. Apalagi kalau kita beli terigu eceran, kan lebih mahal. Taruhan aku tuh kalau beli. Kalau eceran itu kalau dihitung-hitung jatuhnya rugi kalau dari eceran itu. Lebih mahal jatuhnya. Waduh itu juga modelnya aku nggak tahu, pokoknya yang penting beli-beli aja lah. Nggak aku ini, modelnya berapa, makanya kan orang kadang-kadang kalau orang dagang nih ya, hitung-hitungan yang modelnya sekian ini, aku mah enggak, yang penting aku beli-beli aja lah, modelnya berapa nggak tahu lah. Yang penting kita beli aja gitu. Kalau zaman dulu, nah roti bakar itu ramenya minta ampun. Karena kan belum banyak pedagang. Sekarang kan setiap berapa meter roti kan. Dia ada strawberry, blueberry, nanas, coklat, kacang, tiramisu, green tea, taro. Yang paling rame itu coklat, strawberry, blueberry. Itu rame banget ya. Justru rame banget zaman dulu itu. Malah kita ngambil ke pabrik itu stoknya nggak ada. Jadinya kan kadang-kadang kan roti itu dibagi-bagi kan. Jadinya padahal kan rame nih. Kita dibagi-bagi. Jadinya satu pedagang itu kadang-kadang cuma dikasih 20 biji. Lebih kadang-kadang nggak bisa. Padahal rame banget zaman dulu itu. Iya, padahal zaman dulu rame minta ampun. Nggak bisa lebih banyak. Pokoknya dibagi tuh roti itu stoknya segini. Gitu. Ada yang 12.000, ada yang 13. Kalau 12 misalnya coklat kacang, nanas strawberry, blueberry nanas, gitu-gitu. Kalau yang kayak green tea, tiramisu itu lebih mahal. Keju tuh. Keju nggak juga sih. Kalau misalnya kayak keju-keju ya lumayan sih. Kan ada keju coklat, keju nanas gitu. Kalau misalnya barangnya nggak habis, ya dikasih orang lah. Nah, sebenarnya kan kalau untuk besok lagi nggak bisa lah. Paling anak aku suruh kasih siapa, kayak kadang-kadang kan di rumah itu ada anak bujang-bujang yang nongkrong gitu kan. Roti itu paling bertahan 3-4 hari lah dia bertahan. Masih bisa ya Pak? Masih bisa. Cuma kalau misalnya dia nggak habis gitu, sebelum dia berjamur, enakan aku kasih orang kan daripada dibuangkan sebelum berjamur itu kan. Alhamdulillah aja. Kecuali kalau misalnya kayak modelnya kurang atau apa, kan bisa dibantu adek gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya lagi sepi banget nggak ada ini kan, dibantulah sama adek. Istilah kata ya kalau kita putus asa atau apa gitu ya, namanya kan hidup terus berjalan loh gitu ya. Namanya kan kita dagang, kadang sepi, kadang rame. Mungkin kan hari ini kita nggak dikasih rezeki nih sama Allah. Mungkin kan besok lebih dari itu, kadang-kadang begitu. Ya pengen sih ya anak jadi sukses. Kalau bisa tuh anak saya yang cewek ini kuliah gitu loh. Itu sih. Bagi ibu-ibu nih atau anak-anak muda yang mau cari gorengan, roti bakar, di sini juga ada es gitu. Kalau misalnya berkenan bisa mampir di outlet kami yang ada di depan Galang 99 Waikandis.